Coba saudara bayangkan, saudara kemana-mana pergi, saudara membawa nama Tuhan. Wah, my God. Ini bukan agama yang kamu bawa, bukan. Saat saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu bukan hanya keselamatan loh. Sekali lagi, bukan hanya keselamatan. Saudara dibaptis, saudara percaya Yesus, dan saudara melayani. Bukan sekedar Kristen, tapi ada suatu beban yang harus kita pikul sama-sama. Beban ini namanya adalah nama Tuhan. Oh my God. Makanya saudara, yang saya percaya gini, kalau orang percaya, orang Kristen sadar bahwa kehidupan sehari-hari dia memikul atau membawa nama Tuhan, hidupnya pasti hati-hati, betul? Hidupnya pasti berjaga-jaga. Karena ini jauh dari kata kekristenan, jauh. Yang mau saya sharingkan adalah gini, jauh dari kata agama Kristen dengan saudara yang membawa nama Tuhan, itu jauh sekali. Banyak orang percaya belum tentu dia sadar membawa nama Tuhan, benar? Hidupnya sembarangan. Itu gini, dia nggak sadar bahwa ada label yang sangat kuat, ada label yang sangat kokoh, ada label yang sangat super power, nama Tuhan. Dia adalah kota bentengku, menara. Wah, hidupnya sembarangan, nggak cocok, betul? Nggak cocok hidupnya. Kemanapun saudara pergi, melangkah, pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis, kamu akan hati-hati. Pasti. Karena nama Tuhan ini gak sembarangan. Suatu kali Yesus datang. Terus Yesus ngomong gini, aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak layak masuk kerajaan sorga. Wah, ini nih yang bahaya. Hidup keagamaan kita nggak lebih benar, udah pasti lewat. Mereka saat berjumpa dengan Tuhan, itu bukan hanya berjumpa dengan firman-Nya, dia membawa nama Tuhan. My God. Kita bukan hanya mengecap agama Kristen, enggak. Ketika nama Tuhan ada di hidup saudara dan saya, itu adalah materai. Itu masuk kepada sel-selmu, darahmu, DNA-mu, itu masuk semua. Di ayat yang lain begini, aku telah membentuk engkau di dalam kandungan ibumu. Sebelum dunia dibentuk, aku sudah pilih kamu. Ini adalah kegenapan dari perjanjian nama Tuhan. Makanya ketika kita menjadi orang percaya, ingat loh, kita sedang membawa nama Tuhan. Kita ada kuk di sini. Apa kuknya? Nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan itu terkandung suatu perjanjian. Katakan sama-sama, perjanjian. Perjanjian. Ini nggak bisa hilang. Hukum Taurat itu bilang gini, jangan berzina, betul? Tapi Yesus turun. Aku berkata kepadamu, kamu lihat dan mengingini, itu sudah berzina. Itu sudah upgrade. Itu udah dalam sekali. Makanya Yesus bilang gini di awal yang tadi saya bilang, kalau hidup keagamaanmu nggak lebih benar, nggak lebih baik, celaka. Makanya gini saudara, kita harus paham dulu bahwa yang saudara bawa selama ini, bahkan mungkin saudara baru lahir sudah Kristen, ingat loh, itu nama Tuhan yang dimaterai, yang dicap di darahmu, di DNA-mu. Di dalam kitab Yeskiel, jangan pernah sentuh orang-orang yang dahinya memiliki tanda T, tanda Taf, tanda penebusan. Itu kan namanya dia, the God of Covenant, darah perjanjian. Tuhan bilang gini, kalau nggak ada, kamu cari orang-orang yang dahinya tidak tertulis tanda T, baik anak-anak kecil, orang tua, sampai orang dewasa, bunuh dan musnahkan. Ini kan sangat luar biasa sekali pembelaan Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, tapi kalau ada orang yang kamu jumpai yang dahinya ada tanda T, Taf, jangan singgung. Kalau kamu singgung, kamu berhadapan dengan aku. Pola kekristenan kita harus mulai ditata benar-benar. Karena gini, kalau saudara berjalan dalam petnya Tuhan, siapa mau singgung saudara akan berurusan dengan Tuhan. Jangan kayak anak-anaknya Imam Skewa, udah didoain, setan nggak mundur-mundur. Setannya malah bilang gini, Yesus aku kenal,
Kamu siapa? Wah, ini bukan soal dia sudah percaya atau sudah melayani, bahkan anaknya imam. Selama orang itu tidak benar-benar dibukakan dan mengerti bahwa aku berjalan dengan nama Tuhan, musuh bisa mempermainkan jiwamu.